Selamat malam semuanya. Baiklah, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan siswa-siswa memperhatikan PPT yang telah Ibu tampilkan. Kira-kira siapa yang bisa menebak gambar yang ada di PPT tersebut? Oke, terima kasih kepada Mira yang sudah menebak jawaban dari Ibu. Benar ya yang dikatakan Mira. Gambar pertama tersebut yang ini, yang jeruk yang berwarna hijau itu jeruk nipis. Kemudian yang warna kuning ini lemon. Terus yang di bawahnya ada pupuk, obat mah, sampo, pasta gigi, dan sabun mandi. Nah, jeruk yang di atas ini merupakan merupakan bahan alam yang termasuk asam. Nah, yang di bawah ini termasuk basa. Gambar-gambar yang telah Ibu tampilkan tadi ini sangat sering ditemukan di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya seperti sabun mandi, sampo, pasta gigi, obat mah, dan pupuk. Hampir setiap hari sabun, sampo, pasta gigi kita gunakan. Nah, obat mah ini berfungsi sebagai obat untuk menetralkan asam lambung di dalam tubuh kita. Makanya kalau orang sakit perut, misalnya mah itu kan, pasti minumnya obat mah. Nah, sekian penjelasan dari Ibu. Sekarang Ibu akan melanjutkan, akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai di pembelajaran pada hari ini. Nah, yang pertama, Ibu akan memberikan kesempatan untuk berdoa, teramati peserta didik berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Minimal 1 kali selama pembelajaran. Yang kedua, diberikan tugas kelompok. Peserta didik teramati teliti dan dapat bekerja sama dalam menyelesaikan tugas yang diberikan sampai selesai. Nah, yang ketiga, diberikan tugas kelompok. Peserta didik dapat menganalisis sifat larutan berdasarkan konsep asam basa Arrhenius dengan mencari nilai pH-nya dengan benar. Svante August Arrhenius merupakan seorang ilmuwan asal Swedia. Di bidang kimia, Arrhenius mendasari perhitungan kekuatan asam basa, dikenal sebagai teori asam basa Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam adalah zat yang dapat melepaskan ion H+ di dalam air, sehingga konsentrasi ion H+ di dalam air meningkat. Dua tabung kimia berikut berisi dua cairan yang berbeda. Tabung di sebelah kiri berisi H2SO4, sedangkan tabung di sebelah kanan berisi H2O atau air. Ketika sampel cairan H2SO4 diambil kemudian dimasukkan ke dalam air, setiap molekul H2SO4 terurai menjadi 2 ion H+ dan sebuah ion SO4 2-. Nah, pada tabung 2 sekarang mengandung ion H+ yang sangat banyak, sehingga larutan H2SO4 bersifat asam menurut teori asam basa Arrhenius. Itulah mengapa H2SO4 sering disebut sebagai asam sulfat karena bersifat asam. Sedangkan basa merupakan zat yang dapat melepaskan ion OH- di dalam air.
sehingga konsentrasi ion OH- di dalam air meningkat. Untuk memahami pernyataan ini, perhatikan dua tabung berikut. Tabung di sebelah kiri berisi cairan NaOH, sedangkan tabung di sebelah kanan berisi H2O atau air. Ketika sampel cairan NaOH diambil kemudian dimasukkan ke dalam air, setiap molekul NaOH terurai menjadi sebuah ion Na+ dan sebuah ion OH-. Nah, pada tabung 2 sekarang mengandung banyak sekali ion OH-, sehingga larutan NaOH bersifat basa menurut teori asam basa Arrhenius. Gugus OH- merupakan gugus hidroksil. Itulah mengapa NaOH sering disebut sebagai natrium hidroksida. Secara garis besar, menurut teori Arrhenius, rumus kimia asam harus mengandung atom H dan rumus kimia basa harus mengandung gugus hidroksi atau OH. Yap, semoga tutorial singkat ini dapat memberikan gambaran terkait teori asam basa. Sampai jumpa pada tutorial selanjutnya. Karena kita sudah membahas video tadi, kita sudah analisis sama-sama, dan di situ ada sedikit penjelasan dari tentang teori asam basa Arrhenius. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang teori asam basa Arrhenius agar kalian lebih paham dan lebih tahu seperti apa teori asam basa Arrhenius tersebut. Oke, lanjut. Ibu akan membahas pengertian teori asam basa Arrhenius. Yang pertama, asam. Asam adalah zat yang jika dilarutkan ke dalam air akan melepaskan ion H+. Contohnya pada HCl dan HNO3. Nah, di bawah ini adalah persamaan reaksinya. Dan nanti kalian misalnya membuat persamaan reaksi, karena waktu itu kita sudah belajar bagaimana cara menuliskan persamaan reaksi, di mana fasanya harus tetap dituliskan karena di sini kan dalam air, jadi fasanya adalah aqueous. Selanjutnya, basa. Basa adalah zat yang jika dilarutkan ke dalam air akan melepaskan ion OH-. Contohnya pada NaOH dan KOH. Nah, di bawah ini adalah contoh persamaan reaksinya. Oke, kita next ya. Oke, selanjutnya konsep pH dan pOH. Oke, Ibu akan menjelaskan pH. pH adalah derajat atau tingkat keasaman berdasarkan konsentrasi H+. Nah, di bawah ini adalah rumusnya. Bisa dilihat. Selanjutnya pOH. pOH adalah derajat atau tingkat keasaman berdasarkan konsentrasi OH-. Nah, di bawah ini adalah rumusnya. Nah, jika sudah didapat pOH, larutan basa juga bisa dicari nilai pH-nya dengan rumus berikut ini. pH sama dengan 14 dikurang pOH. Oke, lanjut ya. Di sini ada contoh soalnya. Nah, contoh soal yang pertama yaitu berapakah pH larutan HCl di bawah ini? A. M sama dengan 10 pangkat min 4. B. M sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 5. Jawabannya, nah jangan lupa menulis persamaan reaksinya. Karena apa? Karena kita tidak tahu koefisiennya, koefisien H+-nya. Jadi harus tetap dibuat. Jangan lupa fasanya juga. Nah, kita langsung saja cari pH-nya. pH-nya sama dengan min log konsentrasi H+ sama dengan min log 10 pangkat min 4. Jawabannya sama dengan 4. Kenapa? Karena kan di sini kan ada min 4. Jadi di sini juga ada minnya. Jadi kalau min ketemu min akan menjadi plus. Oke, selanjutnya yang B.
Langsung saja kita cari pH sama dengan min log konsentrasi H+. Sama dengan min log 2 dikali 10 pangkat min 5. Selanjutnya sama dengan 5 dikurang log 2. Kenapa? Karena kan di sini ada 2, jadi langsung turunkan. Log 2 kan kalau ketemu pangkat 10 dia jawabannya 1. Jadi langsung saja 5 dikurang log 2. Sebenarnya kalau jawaban 5 dikurang log 2 tuh udah benar, tapi kan kita perlu lebih detailnya, mau tahu berapa lebih pastinya kita harus cari hasilnya secara tuntas. Nah, log 2 itu sama dengan 0,3. Bisa dicari dengan kalkulator ilmiah. Jawabannya 5 dikurang 0,3 sama dengan 4,7. Oke, selanjutnya contoh yang basah. Berapakah pOH dan pH dari larutan NaOH? Jika diketahui M sama dengan 10 pangkat min 2. Nah, langsung saja jawabannya. Jangan lupa menuliskan persamaan reaksi. Selanjutnya langsung saja, karena OH-nya jumlahnya 1, jadi langsung saja kita cari pOH. pOH sama dengan min log konsentrasi OH- sama dengan min log 10 pangkat min 2. Jawabannya adalah 2. Kemudian karena tadi ada rumus mencari pH-nya, kita tahu rumusnya adalah 14 dikurang pOH sama dengan, langsung saja kita masuk 14 dikurang 2, karena pOH nilainya adalah 2. Jadi nilai pH-nya adalah 12. Oke, sekian penjelasan dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih. Oke, tadi Ibu sudah menjelaskan materinya. Selanjutnya Ibu akan membagikan kalian ke beberapa kelompok, dan nanti Ibu akan memberikan lembar kerja peserta didiknya. Nah, berhubung kita sekarang lagi masa COVID-19, jadi Ibu akan mengirimnya. Kemudian minggu depan harus selesai dan kalian presentasikan ke depan. Jadi nanti kalian jelaskan bagaimana cara menentukan pH larutan asam kuat dan basa kuat. Karena Ibu tadi sudah menjelaskan, supaya kalian lebih fokus, jadi kalian harus kerjakan sama-sama, diskusikan sama-sama, bisa melalui HP atau bisa ketemu langsung. Jangan lupa menggunakan protokol kesehatan. Jadi semoga penjelasan dari Ibu bisa bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa minggu depan. Minggu depan kita akan masuk ke materi teori asam basa Bronsted-Lowry. Jadi Ibu akan jelaskan dan Ibu akan menjelaskan bagaimana cara proses-prosesnya seperti teori asam Arrhenius ini. Jadi terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Selamat malam.